Nyoto, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Iya. Pak Nyoto, ini kan sudah 3 hari proses pencarian, seperti apa Pak? Oke, untuk proses pencarian yang di hari ketiga ini, kami memang membagi beberapa klaster. Dalam hal ini adalah sektor pertama, itu kami fokuskan di sebelah barat. Kemudian sektor kedua, kemudian sektor ketiga, dan sektor keempat. Nah, dari masing-masing sektor ini, tadi untuk hari ini sudah kita temukan 21 korban. 21, iya, untuk hari ini. Jadi korban yang paling banyak adalah kita temukan di sektor 4. Karena di sektor 4 ini adalah sektor yang dimana titik terakhir tanah bergerak. Jadi tumpukan paling terakhir adalah di sektor 4 ini. Jadi beberapa korban kami temukan. Yang pertama adalah korban yang terjebak di kendaraan, 2 orang. Kemudian ada lagi korban yang terjebak di bawah kendaraan. Jadi tertumpuk dari kendaraan tersebut, itu kurang lebih 17 tadi Mbak. 17 orang kami temukan di bawah kendaraan, begitu. Untuk sektor yang telah dibagi oleh pihak gabungan tadi atau petugas gabungan tadi, sebenarnya apa pertimbangan dari perbedaan per sektor yang dibagi-bagi seperti itu? Apakah terkait dengan kondisi dari setiap sektor yang berbeda, dengan timbunan material longsor yang tingginya ataupun tebalnya berbeda, atau tingkat bahaya, atau seperti apa? Oke, jadi kita pertimbangkan adalah sektor, masing-masing sektor itu. Yang pertama adalah di mana titik pertama lokasi terjadinya longsor, di mana di situ ada 5 rumah kurang lebih. Nah, ternyata di sektor 1 itu memang tadi ada laporan dari keluarga korban yang dilaporkan, ada masih keluarga korbannya ada di rumah, begitu. Jadi kita perkuat dari informasi keluarga korban, begitu Mbak. Jadi kita bagi sektor. Yang kedua adalah kita karena kenapa kita bagi sektor? Kita bagi di mana jalannya atau larinya lumpur tersebut. Jadi itu yang menyebabkan harus kita bagi-bagi sektornya. Karena area pencarian kita sangat luas sekali Mbak. Kalau tidak kita bagi per sektor, maka kami mencari tidak akan terfokus dalam satu sektor, begitu. Selama 3 hari proses pencarian ini di lokasi khususnya yang difokuskan adalah di Dukuh Jelembong, itu ada beberapa sektor memang. Namun adakah rumah yang memang masih bisa diselamatkan, untuk mengingat bahwa ada sektor-sektor yang tinggi atau tebalnya tinggi, longsoran cukup tebal? Sementara ini yang kami temukan di lapangan adalah di mana korban tersebut berada di luar rumah semua. Terutama yang kami temukan terakhir di sektor 4 tadi, yang dimana korban banyak tertumpuk di situ, adalah rata-rata pengendara sepeda motor yang masih dengan sepeda motornya. Yang kedua adalah korban yang masih terjebak di dalam mobilnya, dan beberapa korban yang berada di bawah mobil atau di bawah tumpukan mobil. Jadi mereka rata-rata kita temukan tidak di luar rumah, bahkan tidak di dalam rumah, maaf. Jadi di luar rumah semua Mbak, begitu. Untuk material longsor sendiri, apakah hanya unsur lumpur atau tanah saja, apa tercampur dengan batu atau pohon? Itu seperti apa materialnya sehingga bisa meluluh atau meratakan rumah? Jadi kalau yang kita lakukan operasi hari ini, kita gali dan kita lakukan pemotongan di kendaraan tadi, memang banyak sekarang sudah tercampur ya, dari pohon, potongan beton-beton yang sisa rumah, kemudian mobil yang sudah tidak berbentuk lagi. Bahkan ada beberapa sepeda motor yang menjadi kendala juga karena dia posisi terjepit, dan dalam jepitan itu banyak korban di dalamnya lagi. Jadi korbannya bertumpuk, itu rata-rata terjepit semua. Jadi materialnya sudah tercampur Mbak, bukan hanya lumpur. Begitu. Dibandingkan dengan hari kedua kemarin, kita melihat cuaca hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin lebih banyak didominasi oleh hujan. Hari ini cerah, namun memang ada sedikit mendungnya. Perbedaannya seperti apa, tingkat kesulitannya? Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa memaksimalkan pencarian, dan dengan hasil ya kita ketemukan lebih banyak korban ya dalam hari ini. Untuk cuaca memang sangat mendukung sekali Mbak, karena tim penyelamat khususnya semua tim penyelamat, ketika sebelum berangkat operasi kita sudah briefing terlebih dahulu. Jadi keselamatan adalah aspek utama. Nah, jika terjadi hujan atau cuaca yang tidak mendukung, operasi pasti kami hentikan, karena itu tidak menjamin kalau kita lakukan operasi kita bisa menemukan, tetapi kita safety first. Jadi kalau memang hujan kita hentikan operasi, karena untuk keselamatan
pribadi, kemudian tim dan anggota-anggota tim pencari yang lain, begitu Mbak. Mengingat bahwa saat ini untuk material longsor sudah tercampur, baik dari reruntuhan rumah, ada batu dan segala macam. Untuk tingkat keamanan bagi para pencari ataupun para relawan dan juga tim gabungan itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kami dalam tim pencari atau penyelamat tadi memang kita bagi dari beberapa aspek. Yang pertama adalah tim teknis yang memerlukan teknis khusus. Jadi seperti kita sampaikan tadi, korban yang terjebak di dalam mobil itu membutuhkan peralatan dan teknik penyelamatan khusus. Jadi dari Basarnas tadi, dari rekan-rekan BSG dan Basarnas khususnya tadi melakukan teknik vehicle accident rescue karena peralatan tersebut digunakan memang khusus untuk penyelamatan di kendaraan bermotor yang ada korbannya yang terjebak, Mbak, begitu. Sementara untuk banyak sekali timbunan, ada korban yang bertumpuk-tumpuk. Proses evakuasi sendiri seperti apa jika ada korban yang tertumpuk-tumpuk dan kondisi jenazah sendiri masih utuh atau seperti apa? Oke, untuk saat ini yang kita tadi lakukan operasi, ketika kita menemukan korban yang tertumpuk tersebut, kita menggunakan, karena korban tersebut berada di bawah mobil, Mbak. Jadi kita menstabilkan mobilnya dulu, jangan sampai korban kita ambil, mobil tidak ada yang menyangga, kita keruntuhan. Nah itu yang kita perlukan aspek keselamatan terlebih dulu. Jadi mobil kita sangga terlebih dahulu, kita stabilkan terlebih dahulu. Korban yang di bawah mobil kita bantu keluarkan dengan kita melakukan penyemprotan dengan water pump, ya, dengan water pump. Jadi korban yang di bawah mobil ini ternyata hanya tertumpuk saja, tidak terjebak oleh gencetan ataupun bangunan terjebak dalam runtuhan bangunan, begitu Mbak. Untuk temuan dari mobil sendiri yang dalam bentuk bangkai, ada kendaraan roda 2, proses evakuasinya menggunakan alat beratkah atau menggunakan alat khusus? Kita tadi melakukan proses evakuasi untuk melakukan pengeluaran korban tersebut dengan menggunakan alat ekstrikasi. Jadi kami mempunyai alat khusus untuk kejadian vehicle accident rescue khususnya. Jadi alat-alat itu digunakan memang untuk kejadian dalam kecelakaan kendaraan bermotor yang terjebak korbannya di dalam, Mbak, begitu. Selain tim gabungan yang tentu saja memiliki keahlian dan juga keterampilan khusus, ada banyak sekali relawan dari warga yang ingin membantu. Dan dari petugas atau gabungan sendiri, apa himbauan yang diberikan oleh para relawan yang ingin membantu secara sukarela dan mereka tetap safety atau tetap dalam keadaan aman, mengingat bahwa kondisi tanah juga masih bergerak dan juga masih tidak aman, banyak sekali kumpulan-kumpulan material yang sudah tercampur. Oke, jadi dari awal tadi kami sampaikan, jadi untuk penanganan sifatnya yang khusus seperti kecelakaan yang di dalam mobil, kemudian yang di bangunan runtuh dia terjepit reruntuhan, itu memang harus seorang rescue atau tim penyelamat yang mempunyai kualifikasi khusus. Jadi untuk tim-tim seperti relawan, kemudian kami dibantu beberapa tim dari TNI, Polri, kemudian relawan dan insan yang berpotensi SAR khususnya di sini. Jadi mereka yang mempunyai kualifikasi rescuer bisa masuk ke tim pencarian, tetapi tidak untuk, kalau memang dia belum mempunyai kualifikasi khusus untuk penyelamatan khusus, dia tidak bisa masuk ke ranah itu, Mbak. Karena membahayakan, membutuhkan keterampilan untuk menggunakan alat-alat itu. Karena alat-alat itu sendiri juga berbahaya, begitu. Terima kasih Pak Nyoto informasinya hari ini.